Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian? Sampai hari ini masih tetap semangat dan sehat-sehat kan? Ya, hari ini kita sudah memasuki di minggu pertama di bulan Mei 2020, tanggal 3 Mei 2020 tepatnya. Dan sampai hari ini kita masih beribadah di rumah aja. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan ada kreativitas. Hari ini Inang Pendeta ditemani oleh Kak Lisma. Hai adik-adik. Dan juga Kak April. Hai adik-adik. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Ayo Bang Deas. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Wah, Kak Lisma, Inang, sepertinya lagu ini lagu baru. Yap. Kita tidak pernah mengajarkannya di sekolah minggu pada umumnya. Betul Kak April. Bagaimana kalau kita ulang sekali lagi supaya adik-adik di rumah bernyanyi dengan semangat dan sukacita? Oke Kak April, kita pakai gerakan ya adik-adik. Ayo Kak Oke. April, Kak Deas. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Tiada yang lain selain Yesusku. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan sukacita. Kembali kami akan belajar dari firman-Mu, tinggallah dalam hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mama dan Papa boleh membantu adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Inang Pendeta mau bertanya dulu kepada adik-adik semuanya. Adik-adik, ada yang takut enggak kalau hujan turun? Ya, enggak ada dong Inang Pendeta. Masa kalau hujan turun kita takut? Baiklah. Nah, adik-adik ada yang takut enggak kalau misalnya hujan turun dengan derasnya, lalu kemudian diikuti dengan petir dan kilat, lalu kemudian lampu mati di rumah. Keadaan menjadi gelap. Ada yang takut? Takut dong Inang Pendeta. Oh ya? Nah, kemudian ada nggak yang bisa menghentikan hujan yang deras itu, petir dan kilat itu? Atau coba tanya mama dan papa, bisa nggak menghentikannya? Ada? Wah, tidak ada ya. Baiklah, adik-adik semua, suasana takut, cemas, gelisah, itu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan orang banyak ketika itu. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di danau di dalam sebuah perahu, di mana Yesus dan murid-murid akan melanjutkan tugas yang sangat mulia untuk memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang. Tetapi ternyata ketika perahu itu sudah berada di tengah danau, tiba-tiba ada angin yang begitu dahsyat, lalu kemudian ombak yang besar juga, sehingga air memasuki perahu yang ditumpangi oleh Yesus dengan murid-muridnya. Ketika itu murid-murid sudah ketakutan beserta dengan orang banyak. Tetapi ternyata Yesus tidur dengan tenang dalam perahu itu. Lalu murid-murid merasa bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka. Maka mereka cepat-cepat membangunkan Yesus. Lihat, ada angin yang besar, ada angin yang dahsyat, dan ombak yang besar juga. Air pun sudah memasuki perahu kita, kata murid-murid Yesus ketika itu. Tetapi mereka melihat bahwa Yesus dengan tenang justru berbicara dengan angin dan ombak dan danau itu juga. Yesus katakan kepada angin, ombak, dan danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu kemudian suasana pun menjadi tenang dan teduh sekali. Kita melihat di sini adik-adik bagaimana Yesus mampu, Yesus sanggup meredakan angin ribut, angin kencang, angin yang dahsyat itu, ombak itu juga. Kemudian danau itu menjadi teduh dan perahu Yesus dan murid-muridnya boleh berjalan dengan baik kembali. Nah, adik-adik, kita melihat di sini bagaimana Yesus kita itu yang sangat luar biasa sekali. Dia bisa menghentikan angin ribut, dia bisa membuat suasana menjadi tenang kembali. Ini memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru
bagi murid-muridnya dan juga orang banyak ketika itu. Nah, adik-adik semua, apa yang mau kita pelajari dari peristiwa di mana Yesus meredakan angin ribut itu? Yang pertama sekali, kita diberitahukan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu sanggup melakukan keajaiban-keajaiban, mujizat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Meskipun sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita reka-rekakan di dalam kehidupan kita ini. Yesus memiliki kuasa, Yesus memiliki kekuatan untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita, termasuk untuk memberikan jalan keluar dari situasi dan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut di dalam kehidupan kita ini, dalam keadaan dan situasi apapun. Baik ketika kita bersukacita, baik ketika kita bersedih, baik ketika kita sehat, baik ketika kita sakit. Dalam keadaan apapun, kita jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau mama dan papa pergi, lalu kita ditinggal di rumah, jangan takut. Karena apa? Yesus akan menemani kita. Kalau di rumah tiba-tiba lampu mati lalu gelap, jangan takut. Karena apa? Karena ada Yesus yang akan menjagai kita. Nah, adik-adik semua, bukankah Yesus itu sangat baik kepada kita? Bukankah Yesus itu sangat sayang kepada kita? Maka Dia akan selalu menjagai kita kapan dan dimanapun. Karenanya jangan pernah takut. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar kreativitas tentang Yesus meredakan angin ribut yang akan kita saksikan bersama-sama, dibawakan oleh Kak April dan juga Kak Lisma. Selamat menyaksikan ya. Hai adik-adik. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta mengenai Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sekarang kita, Kak Lisma dengan Kak April akan membuat kreativitas kelas. Apa sih Kak April yang akan kita buat? Kita akan membuat perahu Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Apa aja yang dibutuhkan, Kak? Yang pertama, adik-adik tolong siapkan kertas atau karton di rumah, warnanya boleh apa aja. Yang kedua, Kak Lisma? Yang kedua, kertas berwarna, boleh warna biru atau warna biru. Apapun. Warna biru dan warna yang lain juga boleh. Yang ketiga, jangan lupa siapkan jangkar ataupun wadah apapun yang berbentuk bulat. Bisa tutup toples ataupun wadah yang punya di rumah ya. Kemudian gunting dan juga lem kertas. Jangan lupa untuk siapkan krayon ataupun pensil warna di rumah masing-masing. Sekarang kita mulai aktivitasnya. Yang pertama, adik-adik boleh ambil karton ataupun kertas apapun yang kalian punya di rumah. Lalu, siapkan jangkar dan kita akan membuat lingkaran yang cukup besar di karton atau kertas yang adik-adik punya ya. Setelah kalian jiplak, kalian gunting lingkaran tersebut dan akan menjadi lingkaran sebesar ini, kurang lebih setangan Kak April. Lalu yang kedua, Kak Lisma. Nah, kemudian di kertas berwarna yang ini adik-adik menggambar ombak. Ombak itu warnanya apa ya adik-adik? Siapa yang tahu? Nah, ombak itu warnanya biru. Kita ambil krayon atau pensil warna, kemudian kita mulai menggambar ombaknya adik-adik. Nah, setelah adik-adik menggambar ombaknya, adik-adik gunting. Nah, gunting.
Setelah itu, setelah digunting, kemudian akan menjadi seperti ini. Jangan lupa diwarnai ya adik-adik, warnanya biru. Nah, untuk adik-adik yang masih TKA ataupun TKB, boleh mama dan papa membantu adik-adik menggunting polanya ya. Dan yang ketiga, kita membuat perahu. Masih di kertas yang sama, adik-adik gambar perahunya. Nah, Lalu jangan lupa digunting. digunting. Gunting Dan akan menjadi seperti. seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa perahunya dihias, diwarnai ya adik-adik. Setelah itu, perahu dan ombaknya kita tempel menggunakan lem yang ada di rumah masing-masing ya adik-adik. Setelah ditempel, jadi deh. Dan yang terakhir, di lingkaran ini kalian harus membuat dua sisi cuaca. Sisi pertama kalian membuat cuaca yang cerah dengan ada matahari. Matahari warnanya apa Kalisma? Kuning ke April. Merah boleh ya, Boleh. orange juga boleh. Pokoknya warna-warna yang cerah. Lalu jangan lupa kita gambar awan di sekitarnya. Itu tugas yang pertama. Di sisi bawahnya kita gambar cuaca yang hujan lebat. Hujan lebat biasanya berwarna apa ya kak? Biasanya warnanya gelap ke April. Gelap. Boleh hitam, Hitam, abu-abu, abu-abu, biru atau tua. betul ke mungkin. April. Dan jangan lupa gambar rintik-rintik hujannya. Setelah selesai, prakarya siap digunakan untuk menceritakan kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut kembali. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat contohnya, adik-adik boleh memperhatikannya di rumah masing-masing ya. Dan setelah itu, Kalisma dengan Kak April juga akan memberikan tugas buat adik-adik membuat cerita mengenai Tuhan Yesus meredakan angin ribut dengan menggunakan cerita adik-adik sendiri ya. Dan jangan lupa adik-adik kirimkan ke kelas masing-masing. Kak April akan mencontohkan bagaimana adik-adik dapat menggunakan hasil karya yang sudah adik-adik buat dengan menceritakan kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut di rumah masing-masing ya. Bisa didengarkan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik kapal sedang berlayar ke suatu tempat. Pada saat itu cuaca sangat cerah, namun tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebatnya sehingga membuat ombak mulai mempengaruhi perahu sehingga perahu bergoyang-goyang dan membuat murid-muridnya ketakutan Kalisma. Oh iya Kak Lalu April. apa yang murid-muridnya lakukan? Murid-muridnya mencari Tuhan Yesus. Di mana ya Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus sedang tidur di ujung kapal yang mereka Yang tumpangi. tidur ya Kak April. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, dan apa ya yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus bilang, "Hei, kenapa kalian takut?" Dan Tuhan Yesus berkata dengan sangat hebatnya, "Tenang." Lalu dengan seketika cuaca kembali cerah, laut kembali terang, hujan pun berhenti. Begitu ceritanya adik-adik. Nah adik-adik, tadi Kak April kan sudah menceritakan bagaimana cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sekarang Kak Alisma dengan Kak April akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk membuat video dengan cerita adik-adik sendiri dan kemudian direkam dan dikirimkan ke kelas masing-masing. Cerita hanya boleh dalam waktu 1 menit ya adik-adik, tidak boleh lebih. Demikian kreativitas kita pada hari ini, dan Selamat mencoba. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan dan juga belajar kreativitas pada hari ini. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Tuhan kami, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh banyak belajar tentang firman-Mu dan juga belajar kreativitas pada hari ini.
Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, agar kami senantiasa boleh percaya kepadamu dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kami tidak takut lagi dalam keadaan dan situasi apapun, karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Halo adik-adik. Pada hari ini Kak April dan Kak Lisma akan membacakan adik-adik yang berulang tahun Kak, pada tanggal 27 April sampai 3 Mei. Siapa aja namanya Kak? Yang pertama ada adik kita Josie Olivia Hasiholan Panjaitan. Yang kedua ada Maria Rotua Siagian. Yang ketiga adik kita Miracle Amoreza Simbolon. Yang keempat ada Naomi Arta Aleandra Samosir. Yang kelima adik kita Jeremy Oscar Haposan Panjaitan. Yang keenam Immanuel Leonel Sitangga. Dan yang terakhir adik kita Gabriela Saur Erafa Hutagalung. Kami mewakili guru sekolah minggu, pengurus dan inang pendeta mengucapkan Selamat ulang tahun. Hadiah bisa diambil saat kita kembali aktif sekolah minggu ya adik-adik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Josie, Padamu Maria, padamu Miracle, padamu Naomi, padamu Jeremy, padamu Immanuel, padamu Gaby. Selamat ulang tahun. Baiklah adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu pujian Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan sampai saat ini dalam pembelajaran kami tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah tinggal diam dalam hati dan pikiran kami, mengajarkan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah juga kreativitas yang sudah kami pelajari hari ini boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik semua, kita sudah belajar firman Tuhan dan kita juga sudah belajar kreativitas dari Kak Lisma dan Kak April. Biarlah semua itu boleh bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan yang terakhir, Inang Pendeta, Kak Lisma dan Kak April berpesan kepada adik-adik semua, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, taati papa dan mama, dan di rumah aja. aja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye.